Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Halo Nets, thanks lu udah balik lagi ke channel Sodik ini. Dan di video Om Gadget kali ini karena syutingnya maraton, jadi gue lupa nyingkirin si JT. Sekarang udah bukan JT lagi. Ya, di tangan gue udah ada Evercost M6A. Ini adalah sebuah smartphone lokal, besutan Evercost, made in Semarang. Semarang ya? Iya, made in Semarang, Jawa Tengah. Dan gue udah pernah bahas pendahulu dari M6 ini. Ini bukan pengganti sih, tapi sebuah varian lain dari Evercost M6, M6 yang pernah gue bahas dan gue sangat impress terhadap smartphone tersebut. Karena saat itu harganya cuma 800 ribuan, nggak nyampe 900 ribu. Kalian bisa dapet chipset yang cukup powerful, meskipun itu lagi gitu, tapi cukup bagus lah di kelas harganya. Terus RAM 3 GB. Nah, sekarang ada Evercost M6A. Beda di model karena dia beda varian, jadi beda di model, beda di desain, cuma agak mirip-mirip bagian depannya. Speknya hampir mirip sama Evercost M6, cuma dia sekarang RAM-nya 4 GB dan memori internalnya 32 GB. Harganya secara resmi di Evercost itu 1.099.000 di official store-nya Evercost. Cuma kalian bisa temuin harganya sejuta pas doang di toko-toko lain. Kalian pinter-pinter pilih lah. Untuk link gua taruh di kolom deskripsi, baik yang official store maupun store-store yang lain. Oke, langsung aja kita unboxing si Evercost M6A ini. Ya, so ini dia Evercost M6A, varian lain dari Evercost M6, M6 yang udah gue bahas beberapa minggu yang lalu atau beberapa bulan yang lalu. Di bagian depan sini kelihatan ada foto produknya. Di bagian back case-nya itu atau susunan kameranya jelas berbeda dibanding M6. Ya, di bagian sampingnya ada beberapa unique selling point-nya. Ada water drop screen 6 inci, sepertinya ini akan kecil. Octa-core prosesor, ya ini seperti kalian tahu Unisoc Spreadtrum SC sekian-sekian ya, pokoknya andalannya HP lokal saat inilah. Ini mulu gitu, ini lagi. RAM-nya 4 GB, internal 32 GB, 8 megapiksel dan triple back camera, entah apa itu. Android 10. Kalau yang udah yang ada di M6 atau yang ada di Luna X, gue pernah cobain, kameranya yang berfungsi cuma satu sih. Sisanya depth sensor yang mungkin tuh fake kamera. Gua nggak tahu, gua nggak berani bilang. Sini ada image dan segala macam. Di bagian belakang ada spek yang lebih lengkap lagi. Yang belum disebutin tadi itu di baterainya yang cuma 3200 mAh. Jadi nggak segede saingannya si Advan G5 yang pakai 4000 mAh. Atas bawah logo Evercost, langsung kita unboxing aja kali ya. Akan selengkap apa brand lokal yang satu ini gitu. Biasanya brand lokal semua itu dimasukin ke dalam ya. Jadi komplit banget biasanya isinya. Itu yang gue suka dari brand lokal. Kalau brand global sekarang udah ninggalin headset, ada yang ninggalin case, banyak lah kurangnya. Kita buka, warnanya biru, pemandangan kayak langit malam kayak gini. Set. Paling pertama kalian akan temukan kartu garansi resmi dari Evercost. Ada quick start guide atau buku petunjuk. Ini apa ini? Oh, ini kasih tahu tombol-tombol yang ada di sekeliling bodi HP-nya. Ini ada si Evercost-nya. Enteng banget. Oh, kayaknya baterainya terpisah ya. Terus ini ada penampang plastik atau kotak plastik. Ini sekarang kayaknya handphone lokal atau Evercost lebih tepatnya lebih suka pakai beginian ya dibanding pakai kertas biasa doang. Lebih suka pakai plastik. Ada jelly case warna bening transparan yang cukup tipis. Tipis dan ya sepertinya kurang terlalu berkualitas, tapi berharap apa sih pada HP yang harganya 1 juta ini. Ada stiker segel Evercost, kabel data yang masih micro USB tentu aja, jangan berharap Type-C kayak di Advan G5 ya. Di Evercost kayaknya masih belum ada. Ada charger, kita lihat chargernya. Oke, 5 volt 1 ampere alias 5 watt, masih belum fast charging. Ini ada permen. Dan ada baterai yang cukup lebar, baterai. Oh, ini tipe baterainya khusus buat Evercost M6A doang ya. Udah ada tipenya nih. 3200 mAh, 3,8 volt, 12,16 watt hour. Itu aja isinya, dan tumben kali ini brand lokal atau Evercost nggak kasih headset. Biasanya lengkap banget sampai headset pun ada. Sayang, sekarang nggak ada headsetnya. Oke, sekarang kita fokus ke handphone M6A-nya. Ini kita keluarkan aja dari selongsong plastik dan voila, warnanya brand lokal banget. Kayak Mito Z berapa gitu ya. Black case-nya plastik dan ini bisa dilepas karena baterainya di luar. Tapi oh ya cukup mudah. Ini mirip Mito Z series ya jadinya ya. Warnanya, back case plastiknya yang ya kayak begini.
gitu kan. Dan di bagian dalamnya, oh ini agak lucu sih. Bentuk kameranya unik Nets, nggak ikut-ikutan yang lain sepertinya. Ini ada AI Vision 8 megapiksel, ada lampu flash dan ada 4 kamera. Dan sepertinya kamera yang berfungsi itu cuma yang ini dan ini gitu. Jadi satu depth sensor dan satu kamera utama 8 megapiksel. Sisanya ini fake kamera sih. Lihat kayak nggak ada, kalau diperhatiin dari deket ini kayak nggak ada kaca lensanya gitu. Dia kayak ya udah bohongan aja, hiasan doang. Ini ada list birunya, ini menarik di mengelilingi kaca ini, dan dia punya desain sendiri sih, nggak ikut-ikutan mirip gitu kayak gini disusun di belakang, tapi beda dari yang udah-udah gitu. Susunan kameranya, flashnya sebelah sini, ya gitu dah pokoknya. Ada micro SD nggak ya? Oh iya, ada micro SD slot, kemudian ada slot nano SIM 1 dan nano SIM 2. Langsung kita pasang aja baterainya buat tahu seberapa keren sih si Evercost M6A ini. Mudah pemasangannya, mudah copotnya juga, bagus. Ya finishingnya bener-bener kayak Mito Z series ini. Glossy, gradasi warnanya, terus ada logo Evercost yang kelihatan kayak sablonan di sini. Tidak lebih baik dari Advan G5 sih sebenarnya. Gue lebih suka handphone lokal itu kayak Luna X G5, kayak Luna X. Nanti gue bahas Luna X setelah ini, dan lu harus lihat bahwa brand lokal juga bisa sebagus Luna X gitu. Tapi kenapa yang lain tidak bisa kayak gitu? Kita sambil nyalain aja, dan touring di bagian atas ini brand lokal banget. Jadi naruh port micro USB dan jack audio di sebelah atas, bukan di bawah. Di bagian bawah cuma ada mic. Sebelah sini ada tombol volume. Oke, bunyi. Tombol volume dan juga tombol power yang clicky, meski ringkih sih kesannya pas dipegangnya. Terus di sebelah sini polos, nggak ada apa-apaan. Dan di bagian belakang tuh ada speakernya, karena jadi menghadap belakang ya. Kayak handphone di bawah 1 juta, padahal ini 1.100.000 harga resminya. Oh ya, sebelumnya ini ada earpiece dan ada kamera 8 megapiksel juga di depan yang buat selfie. Bezelnya kanan kiri cukup tipis, atas tebel dan bawah tebel. Dan kita udah dapat anti gores bawaan nih Nets. Kita coba kletek ya. Oke, jadi yang kurang hanya headset, tidak dapat headset. Anti gores, case dapat. Sebelum gue setting, gue coba kasih tahu case-nya dulu deh. Ini case-nya soalnya kelihatan murahan banget. Bahkan tidak melindungi layarnya. Dia rata, hampir rata sama layar. Jadi layarnya kegesek banget ini. Di bagian belakang juga dia tidak lebih menonjol daripada bump kameranya. Jadi hati-hati, kameranya juga akan tergores kacanya. Dan ya cukup tipis banyak, kurang begitu baik, kurang begitu protektif. Sini kayak cuma supaya nggak kena kotor atau misalnya lecet-lecet aja sih bodinya sih. Nah Nets, itu dia unboxing versi pertama dari Evercost M6A, M6A. Dan menurut gue ini adalah pesaing dari Advan G5 atau Advan G9 ya. Sama spek-speknya kayak gini-gini juga. Atau misalnya yang 4GB juga itu Mito W1. Kalau sama Mito W1 dia satu harga. Cuma dia baterainya, speknya juga persis banget. Baterai sama, chipset sama, RAM, memori internal sama. Bedanya cuma di kamera doang. Kameranya W1 itu lebih tinggi lagi speknya. Terus kalau dibandingin dengan Advan G5 atau Advan G9 itu beda di baterai. Baterai Advan lebih gede dan kameranya juga 13 megapiksel, resolusinya lebih gede. Cuma wajar karena si Evercost ini lebih murah dibanding Advan G5 apalagi G9 gitu. Jadi wajar baterainya lebih kecil. Kalau dari performa itu karena chipset dan RAM-nya sama, jadi sama aja. Dan ya dibanding kalian beli brand global di harga 1 juta itu paling dapat Samsung A01 Core yang RAM-nya cuma 1 GB atau paling tinggi 2 GB, itu harganya juga lebih mahal dari ini. Dapatnya cuma Android versi Go, bukan yang versi full gitu, Android yang lebih ringan. Atau dibeliin Infinix dapatnya Smart 4 paling segini. Terus ada satu brand baru juga, itel, buatan Infinix juga dapatnya chipset yang sama ya kalau nggak salah, tapi RAM-nya juga lebih kecil itel itu. Ya itu gue sih lebih rekomendasiin untuk pakai dan gunakan produk lokal kalau misalnya budget kalian 1 jutaan. 1 juta pas, mentok 1 juta atau di bawah 1 juta. Kalau misalnya 800.000 ada M6 yang performanya sama aja, cuma beda di RAM dan memori internal. So, banggalah dan pakailah produk lokal Indonesia ya Nets. Thanks yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. Gue Sodik pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.